Hi, beautiful people. Welcome to I Love My Life. Kembali dengan saya, Irene Ai. Nah, hari ini yuk kita pikirin deh, groom biasanya bagaimana sih? Karena setiap kali mulai wedding planning pasti excited, bride-nya, mama bride, "Ai, kita ke desainer siapa? Ai, kamu tahu ini nggak? Ai, sekarang tren, baju yang bagus gimana sih? Mau yang cutting oke." Sementara si groom-nya diem aja. Nah, jangan lupa ya, groom, papa-papa perannya juga penting banget dalam sebuah wedding. Oleh karena itu, hari ini saya bersama dengan Rakesh, the founder and owner of SAS Design. Silakan Rakesh. Thank you sudah undang hari ini. Iya, thank you untuk waktunya. Of It's an course. honor, big honor for me. It's a big honor for me, Wah, Ci. Rakesh ini orang yang baik banget. Semua juga disupport sama Rakesh ya. Harus dong. Rakesh, say hi dulu ke beautiful Hai people. semuanya, thank you so much sudah diundang hari ini. Can't wait untuk bahas banyak banget nih, Iya. lucu-lucu ini, seru ya. Iya, seru banget Thank- karena kalau sama Rakesh itu pembahasannya itu benar-benar di luar dugaan. Setiap kali ketemu Rakesh banyak informasi yang kita dapatkan, terutama untuk, jas-jas terkini ya, Rakesh ya. Rakesh itu as a owner dan founder saya lihat very very passionate, sampai bisa all the way cari tahu apa tren terbaru. Rakesh cerita dong, lately denger-denger, baru dari Korea, kenapa tuh? Kenapa Korea? Kenapa tidak Italia yang orang bilang apa, kalau dulu mau kayak, certain brand yang dari Iya. Itali. Now why Korea? Ini mungkin ceritanya saya mundur ya, agak mundur 8 sampai 10 tahun lalu. Dulu saya ke jalanan di London, di UK, yang paling prestigious namanya Savile Row. Wah, itu udah paling tahta tertinggi lah, respected banget. Oh. Ya saya lihat itu semua, saya ambil turnya, saya ada belajar juga beberapa hari Di short saat itu course. SAS sudah kamu pegang atau Sudah ini dilatih. oh, oke. Iya. Terus saya banyak belajar dan menurut saya itu yang paling dibanggakan sebagai tailor lah untuk ke sana. Tapi yang tahun ini saya alamin, semua itu udah shifting. Really? Oh, that's amazing. Iya, karena menurut saya luxury lifestyle udah pindah ke Asia, udah bukan Europe sama Amerika lagi. Udah benar-benar ship all the way to Asia? Iya. And it's Contohnya, Korea? iya, Korea one of the pioneer, Oh, wah. especially di fashion ya. Oh, wow. Kalau fashion tuh Korea beneran aku. Betul. Iya. Kita cewek-cewek aja ya, langsung suka banget sama tas-tasnya Oh Korea. ya? Iya. Kan dulu kan, ya brand-brand Itali ya, di mana Iya. semua orang Prancis ya, di mana semua orang tergila-gila. Sekarang anak-anak Gen Z, anak-anak zaman now, mereka shifting untuk ngelihat gayanya si Korean itu. Even certain brand ya, sports brand deh, baju-bajunya, Sports terus brand juga. sports brand, ya kayak baju-baju sehari-hari, Iya. kayak Zara, itu bener-bener kalau yang di Korea dia banyak koleksi-koleksi yang tidak ada di negara lain. Adidas, nggak ada di beberapa koleksi, jadi saya sering banget beli baju-baju Adidas dari Korea. Oh ya, jadi Karena ada lucu banget. Korean edition gitu? Yes. Oh. Iya, jadi dia fashionable banget, tidak terlihat terlalu sporty, bisa dipakai buat sehari-hari, ada yang feminim gitu. Hebat ya. Iya. Suit. Ternyata jas juga ya, suit juga ya? Suit banget. Saya jalan-jalan kemarin ke Korea, saya lihat. Dan saya itu ke Korea itu, saya sudah ingin ke Korea 2 tahun sebelum. Saya sudah lihat mengarah ke sana shiftingnya. Tapi yang benar-benar urgency banget saya lihat awal tahun ini, saya udah bilang ini waktunya sudah harus berangkat ke Seoul. Oh, oke. Dilihat dari mana ya, Rakesh kok bisa tahu dan bisa cepat aware kalau, oh ini shifting-nya ke Asian, terutama Korea nih? Karena Sebagai pemerhati fashion. iya, saya sempat pameran ini dimulai ceritanya saya pameran di pameran wedding. Biasanya kita suka pameran wedding di Jakarta, di mana-mana gitu ya. Saya diajak pameran wedding di Singapura, di Marina Bay Sands. Oh, oke. Pameran wedding
di Marina Bay Sands awal tahun bulan Januari. Wah, saya lumayan challenging juga nih ya. Seperti biasanya vendor wedding kayak CI juga pasti udah ada dalam titik jenuh lah kalau mengulangi semua hal yang Betul sama-sama betul. terus ya. Pasti mencari sesuatu yang baru dan Iya, unik, iya. yang challenging dan Betul waktu betul. saya diajak Rakes mau join pameran di Marina Bay, saya bilang ya let's do it, let's do something new. Terus banyak sekali pertanyaan dari tim saya, Pak, nanti kalau mau fitting kita harus kirim orang ke Singapura dong, Pak. Biayanya berapa? Terus bagaimana kalau mau fitting lagi ke Singapura bolak-balik? Saya bilang udah nanti dulu. Yang penting ini anggap saya mau belajar. Ya. Dan waktu saya ke sana benar, saya belajar sangat banyak banget. Rakes, you are from the first start saya ketemu Rakes, kenal Rakes, kamu tuh orang yang selalu mau belajar, belajar, dan belajar. Sama kayak ya saya juga demen sekali belajar. Kita ketemu pertama kali waktu IWP mengadakan kelas. Iya, saya dulu di bangku loh dengerin CI ngomong loh. Itu CI ngomong apa saya nggak dengerin, saya catat, bukan saya denger. Iya, dan sekarang again Iya. kamu belajar dulu, that's why kamu sekarang sukses banget, hebat Dulu saya banget. diledek waktu saya diledek sama teman-teman vendor waktu saya join kelasnya CI. Rakes mau buka WO ya, waduh. Bukan, iya. Oh kamu buka WO, Rakes? Enggak, saya tuh mau belajar jadi Kira vendor kerja suit WO karena ya. kita ini vendor suitnya bukan vendor harita. Betul Kita betul. nggak tahu lapangannya itu bagaimana. Kita hanya kenal klien ya 2 minggu sebelum hari H kita siapkan suitnya, that's it. Betul. Yang ngurusin pakaiin suit biasa kan juga LO-nya kan. Ya, betul. Jadi untuk dapat feel untuk lebih memahami apa yang dialami klien-klien kami, Di hari H. makanya saya happy banget join kelasnya CI. Wah, thank you, bermanfaat ya. Eh, Next time kalau saya bikin kelas, Rakes yang ngajar ya, salah boleh, satunya oh ya. jangan, sponsor aja, sponsor. Iya. So, balik lagi tadi ke Singapura, Iya. belajar, and then what happened after that? Seperti yang kita tahu kalau di Singapura dan di ya first, second world country itu biasanya lebih cepat lah. Oh. Orang kayak kita di negara kita di Indonesia ini lebih akan memakan waktu lebih lama. Mereka biasanya lebih ahead. Jadi yang saya lihat itu mereka full Korean udah mengarahnya ke kiblat Korea banget. Oh, pemakaian baju, style, iya kan. Terus ya K-drama. Mungkin dimulai lihat dari K-drama. K-drama, estetik. Iya. Estetik jangan ditanya ya. Iya. Apakah ada brand Korea yang join the pameran juga? Ada. Oh. Ada fotografer Korea. Ada Oh. 3. Oh, oke. Ada yang asli cabangnya dari Korea. Oke, apa yang Rakes lihat yang membedakan mereka? Nggak, maksudnya gini, jangan cuman karena bawa brand Korea aja lagi booming ya udah orang ke sana, tapi memang ada sesuatu yang berbeda. Taste-nya beda. Good taste. Even dari fotografernya? Fotografer juga good taste. Oh, wow. Iya. Of course di cinematography videonya sih nggak ada yang bisa lawan a lot of vendors di Indonesia ya. Tapi foto taste-nya dan penampilannya, display beda. Dreamy, menjual ke cewek banget ya kalau fotografer. Nah, kalau Jas sendiri, Rakes, apa yang beda antara Italian and Korean? Jadi setelah saya dari Marina Bay itu, saya belajar, saya langsung udah made up my mind. Saya sudah fix. Ini saya mau sangat mendalami Korean fashion. Walaupun tampangnya mungkin. Kita semua sama-sama lagi into Korean. Iya. Ya, you have to adapt well ya, Iya, mesti betul. cepat apalagi fashion. And then saya decide dan saya berangkat ke Seoul. Saya lihat pada saat saya landing, of course kota dan scenery semuanya ya Indonesia paling top lah ya, saya bisa bilang. Tapi kalau fashion dan estetik Korea number 1. Itu yang saya dalami mengenai Seoul, yang saya observasi lah. Makanan juga korbek di makanan Korea di Jakarta lebih enak daripada di Korea sebenarnya. Karena bumbunya beda. Iya. Dan kembali ke fashion ya, saya lihat memang mereka super detail mengenai fashion. Kalau mengenai suit in particular, yang salah satu saya pikir saya udah plan ya, saya mau checklist saya mau ke beberapa tailor. Ada Ascotach. Pernah dengar Ascotach? Belum. Ascotach itu yang dimiliki oleh beberapa orang Korea ini.
Dan salah satunya Oh, itu is pemain local brand Korea, Asko yes, Touch. iya. Dan Oh, salah satu daripada oke owner-nya oke. adalah pemain K-drama Inferno apa gitu. Iya. Really? Iya, iya, pemain Oh, that's utama. interesting. Iya. And Rakes, then nanti dan dia jaga toko. kita janjian ke Korea, kita ngobrol sama dia yuk. Boleh, boleh. Ya, kita ini. Dan dia jaga toko. Si pemeran Wow. Inferno ini jaga Dan toko. memang dia salah satu brand yang terkenal di lokal. Yes. Hah? And then aku ke sana, Di Gangnam. di Gangnam. Aku ke sana, aku berbincang semuanya. Yang membuat saya penasaran, mereka itu ada 2 type. Yang satu ukur bespoke seperti yang biasa nyari di Indonesia, satu lagi MTM, made to measure. Jadi mereka tuh kayak ada SML gitu sizing dan bikin baru tapi ikutin sizing yang udah ada. Oke. Si ownernya ini yang pemeran Inferno ini, dia memang desainer juga atau he's just an owner? Dia cutter pola semua. Oh, Wah, ini wow. orang-orang Korea ini, anak-anak muda ini keren banget. Wow. Oh, that's interesting. Dan very different fashion wise ya, Oke. in suits ya. Itu kita nggak ada apa-apanya sih. Mereka ahead Oke. banget. What you mean by different? The way they design, the cutting, the material, or yeah, style? Gini ya, to simplify, taste don't lie. Nah, Iya kan? Taste don't lie. Ya kalau taste itu, orang kalau punya taste iya beda. itu Mau ada duit juga nggak bisa beli taste ya? semuanya itu udah paling topnya. Of course price juga lumayan tinggi. Start from Oh, mereka 40-50. Kalau start untuk from mereka untuk yang bikin baru, ukur made to measure. 40 to 50 million dan gini, aku sebagai vendor suit yang start from sekitar ada entry level di 8 juta pun, pertama saya pikir ini absurd orang bisa bayar segitu. Tapi setelah saya lihat, salah satu Ascot Touch, ada ACC juga. Banyak orang brand-brand Korea ini yang Oh ahead wow. banget dari kita. Oh wow. Ada Janme Rase yang kalau mau ke tokonya aja harus by appointment, tokonya dikunci kayak Richard Mille. Kayak toko Richard Mille di Plaza Indonesia kalau mau masuk kan dikunci, harus ada appointment dulu. Sama mereka dikunci juga. Oh It's wow. very exclusive. It's like in Gangnam area, it's like a shop house Yeah, gitu. Not inside the mall for sure No, ya. not at all. And then kita sampai had to call one of orang KBRI untuk bikin appointment With that with one of the tailors. the one that you told me yang Yeah. kayak Richard Mille apa tadi? Janme Rase. Janmi Rase ini. Wah. Wow, harus telepon orang KBRI. Kita sampai penasaran banget. Kita kebetulan Then you met Iya, him? iya. Oh, A group of people kita do they speak berlima English? kita. Yeah. They speak English. Ada translatornya juga. Wah, it is very exclusive lah. Different level of fashion. Terus saya kan bingung ya Cik Ayah, dari kita yang bikin just start from 8 juta. Kenapa orang bisa bikin start from 40? Ini saya yang Terlalu baik. memahami How to atau mereka jago marketing atau apa gitu kan, saya selalu mempertanyakan itu. Yes. Dan saya juga mempelajari, apakah itu klien-klien seperti itu ada di Indonesia ya, di Jakarta. Justru klien seperti itu yang banyak di Indonesia. Bener nggak, Rakesh? Dibanding Korea, orang Korea aja lari ke Indonesia mencari market Indonesia. Bener. Saya pernah bilang sama teman saya yang klien salah satu suits yang mereka spending lumayan banyak ya. Karena saya bilang, ini kamu korban marketing kan, you know? And then mereka bilang, maaf Rakesh, kamu belum sampai sana pemikirannya. And then aku lumayan tertantang juga, aku pelajarin dan itu betul. You prove it, I right? prove it. You Mereka go there, benar. you really Saya go salah. there. So is it because of marketing atau memang real good? I as a tailor made a suit from them. And this December, aku bikin trip ke sana untuk fitting. Oh wow. Iya. Can I go with you? Boleh. Wow, this is interesting loh. Ya. Seru ya? Seru. Then you have to do like that. Ya. You Harus really have studi to. banding Iya. kan. Studi banding tuh penting banget. Wah, hebat loh. Oke, ya. Maybe you can adapt their way of doing the
doing the style Ya, or something like that, ya. pasti penting banget karena kalau kita tidak Apakah bisa marketing update, mereka sebagus itu? nggak, Karena belum in dengar fact sih. nggak marketing. Iya, nggak denger ya Orang di Korea aja nggak familiar. with that. Banyak yang nggak familiar. Kayaknya it's a very niche market. Jadi mereka customer-nya siapa aja? Do you ask them? Ya, a lot of business people from overseas juga datang. Oh, and local also. Local juga, businessman dan Actors? actors of course. Iya, Of course, actors actors. ya. Dan itu betul dibandingin negara-negara lain, mereka tuh ahead, beda kan compare. Of Oke, course ya, of course kalau Italiano Pioneer yang ratusan juta ya itu luar biasa sih. Tapi kalau kita compare with ke negara udah kelihatan shiftingnya jauh sih. Korean ahead. wow gila, hebat ya. Luar biasa. Dia nggak ahead cuman estetik, tapi even fashion aja dia ahead ya. Wow, ini orang Indonesia kalau denger Rakes cerita gini berbondong-bondong pergi ke sana. Nggak, tapi kita belajarin sih. Iya. Mungkin 40 juta start from it's too much according to me ya. Tapi kalau goal saya, kenapa sih saya lakuin ini semua di luar daripada kepo dan ingin belajar? Saya ini mau membawa, kalau menurut saya bisa 8 dari 10 lah rating saya bisa bawa taste mereka ke sini. You Dengan should. harga setengahnya dan saya bisa deliver ke klien-klien SaaS. Itu menurut saya tuh saya happy banget. But trust me, Rakesh, 40 and above you told me itu bukan sesuatu yang sulit dicapai sih. Ya. Karena klien-klien kita dulu kebanyakan kayak papanya aja bisa 70 ke atas. So 40 and above, when you have the quality, when you deliver something that make them feel confident, and they wear something like Richard Mille that not anybody can buy it, then that's the experience, the prestige that they get. Ya kan, bener gak? Iya sih, bener. Tapi you have to also keep in mind mereka mungkin mahal karena labor di Korea mah. Nah, salah Iya, kalau satunya. kita Betul. labor Kalau dibawa ke sini beda lagi. iyalah, itu kalau Kalau bisa kita, di-adapt seperti itu ya. iya, kalaupun labor di Indonesia kita masih mau start from 40, namanya nipu sih. Start from ya 20 ya oke banget. Iya, Belasan 20, atas ya 25, start when you can from. deliver, ya maybe mungkin untuk membedakan itu dari segi branding juga harus dipikirkan mungkin, Iya, ya. Berarti beda beda apa? Beda konsep. Supaya orang langsung aware, oh oke this is the apa ya? Bespoke ya. Because bespoke and yang lebih apa sih ya kalau fashion bilang lebih duluan. iya, Ahead from the rest yang ya baju pengantin kan iya. kalau groom kan pakai apa vest, ini apa jas udah, Iya betul. kemeja, ya kan. Kalau di sana yang saya perhatikan sih, mereka vestnya aneh, unik, bukan aneh, unik. Ya terus kemejanya juga bukan kemeja biasa, kemejanya mungkin cuman yang V begini, Iya. terus vestnya ikutin V juga, lalu dia punya jas cuman kayak diginiin, terus kayak ada diikat sini. Iya, iya, Gitu. minimalistic banget. Iya, tapi Iya, it looks so apa ya, stunning ya, iya, bagus. dan kelihatan mahal, gitu. Keren. Mhm. Memang ya kita harus, yang saya lihat ya sebagai vendor wedding itu, kita harus selalu belajar dari yang lebih muda. Yes, Karena harus inovatif ya, semakin muda. muda-muda semua. Iya kan. Kalau kita nggak relate sama mereka. Rakes, dari saya baru buka WO, klien-klien jadi teman baik saya. Sampai akhirnya nih klien-klien ini seumuran anak saya. Oh iya, Cie. Maminya yang jadi teman saya sekarang. Baru realize, bukan baru realize, years back, kira-kira 2-3 years back lagi mikir, kok sekarang saya kontaknya sama maminya semua ya, ngopi sama maminya, anaknya udah nggak gitu nyariin saya. Iya. Oke, this is the reason why time flies ya. Iya, time really flies and Ya, we have to keep on adapting. iya, Harus adaptasi itu suatu hal yang menurut saya sangat krusial sih. iya. This is something that I really admire someone like you as a owner. Kamu masih terus berkecimpung dan kamu terus keep updating with situasi yang sedang sedang marak ya, sedang hits gitu. Kalau enggak kan bisnis lama-lama mati ya. Iya, betul. Iya. Sama, WO juga.
harus terus, rekrut anak-anak zaman sekarang, anak zaman now. Cuman sayangnya bedanya kalau anak-anak zaman now di wedding planner itu, sulit untuk dididik, dengan kualitas seperti dulu. Ya, that's my challenge di mana Iya ya iya, sekarang kita kerjakannya cuman kurasi wedding aja, betul gitu, betul. heeh. Tapi ya taste di wedding juga aku lihat agak shifting ya, Ci, mengenai Yes. AI dan Ya lain-lain. ya. Banyak orang nanyanya ke AI mau wedding-nya kayak apa. Betul, udah nggak cari wedding planner lagi. Wedding planner-nya cuman perlu untuk di hari H. Iya, saya Iya. ngalamin sekarang, Ci, orang request mau bikin shoot, eee, dia nggak tahu mau bikin apa, dia tanya AI, terus datang ke tailor, Kasih kasih lihat hasil AI. 2 halaman, Bos. Catatannya kita bingung juga timnya jawab, Terus "Pak kamu Rakesh ini jawab apa? bagaimana?" Coba saya lihat tuh, waduh panjang banget ini. Ya kita we are not AI, kita kan tailor ya, tailor is Yes, tailor apalagi seni personalize, dia. iya, seni. Anak-anak sekarang tuh nggak ngerti ya kalau kita tuh butuh komunikasi, tetap Iya. personal touch, terus bener-bener lihat real badannya seperti apa, ya kan, Rakesh? Iya, benar banget. Sama yang datang ke klinik kecantikan juga gitu. Iya. Jadi waktu ketemu dokter dia kasih lihat hasil ngobrolan ChatGPT. Kemarin habis laser, jadi hari ini tidak boleh laser. Jadi instead of, listen to my doctor, they Listen listen to to my the AI. ChatGPT. Oh my God, ternyata di tailor juga begitu ya. Iya. Nah, terus bedanya lagi, Rakesh, apa yang membedakan mereka? Kalau soal service menurut kamu masih menang menang Indonesian atau Korea nih waktu yang kamu rasakan sebagai customer because you you ordered one from them, right? Service Indonesia nggak ada yang bisa compare. Service Indonesia jauh di atas daripada negara lain. Yes, Kalau dimulai dari tinggal di hotel aja beda, ramahnya, come on, betul orang betul, iya. in Indonesia kita tuh gimana ya, Born with it. memang kita tuh beda, ramahnya beda, santunnya Iya. beda banget. Semua Tapi partner saya yang orang Korea datang ke Indonesia betah banget. Saya tanya, "Kenapa orang Indonesia so nice?" iya, of course itu benar banget. Iya, mereka sampai nggak mau punya istri orang Korea loh yang belum Oh nikah. iya, Begitu tahu orang Indonesia, nanti segitu. istrinya dikirim ke Korea lah tuh. Segitu segitu bedanya ya. Iya, Karena mereka di sana very individualistic, terus iya, buat mereka, ya sudah, kamu beli itu segini ya dapatnya segini, iya. gitu. Jadi waktu kamu order sama mereka, eee, apakah mereka juga sama kayak di sini mengingatkan jadwal fitting, lalu ya mengingatkan hal-hal detail lah, kalau di sini kan kita kita kan servis all the way Iya, tuh, "Kurang apa? Nggak ada dasi?" "Oke, saya kasih dasi." "Nggak ada ini." "Ya udah nggak masalah," gitu, sekalian gitu. Di sana gimana? sama sekali tidak. Kita yang kejar-kejar dia. Oh, real? Iya, tapi ya benar. Walaupun begitu, ngantri bikin appointment juga. Memang Memang kualitas yang mereka berikan ya? demand supply-nya sih memang beda. Memang service style Indonesia kan memang lebih tinggi, tapi Mmm. produk don't lie lah. Makanya saya especially sebagai, Suit penanggung jawab designer ya? SAS, desainer dari semua kreasi SAS, saya sangat-sangat ingin mengimplementasikan taste Korea di Indonesia. Oke. Dengan begitu, apakah ada hal-hal yang perlu Rakesh, jalani misalnya dengan merekrut desainer muda ya untuk bekerja sama, anak-anak zaman now, atau bisa maksudnya dengan Rakesh belajar sendiri ya justru dengan pengalaman dan kemampuan Rakesh selama ini ya bisa dijalankan secara internally? Seperti itu sih memang, kayak Oke. kayak chef lah di restoran, kalaupun ada berapa pun asisten chef, kalau ada 2 head chef tuh pasti makanannya pasti akan not good taste. Jadi Mmm, kalaupun, a lot of assistant designers yang kita, rekrut? yang kita rekrut di SAS, tetap main designer, DNA-nya nggak bisa hilang. Benar benar, DNA-nya harus tetap ada ya? Iya. Oke. So, kamu yang belajar ke sana, then you adapt, and then tinggal aplikasikan di sini. Iya, betul. Rencana mau kapan mulai di-adapt di Sudah implementasikan banget, kalau Oke. lihat Instagram, SAS juga kita udah even our campaign kita fokus sekarang. Dulunya kita nggak sefokus itu campaign photoshoot, sekarang kita every post that we do, semua post di Instagram, kita properly, campaign photoshoot everything, Oke. taste-nya juga, stylist-nya juga kita benar-benar mendalami, request mendalami di dunia yang kiblat yang kita ingin achieve ya.
Material fashion ini menurut saya, nah kita harus serius banget to bring this style for Indonesia. Jadi kita buat klien-kliennya itu nggak perlu jauh-jauh ke Korea lagi, atau nggak perlu tunggu mereka datang ke Indo. Kita juga bisa bikin a more affordable Ya, version of it juga, lebih oke, affordable, affordable but lebih the quality tidak ditolerate sama sekali ya, tetap the best quality that you deliver. ya kan contoh kayak aku aku Hmm. nih kan desainer, ada waktu untuk ke Korea dan lain-lain. Tapi kalau pada saat mau merit, bikin travel plans ke Korea untuk ngukur juga kan, Ya, ya, iya, PR banget apalagi iya. anak-anak sekarang kalau yang sibuk sama kerjaan yang bantuin orang tuanya tuh, meeting sama WO aja susah banget. Kan cowok itu suatu hal yang paling berat pas mau merit karena bukan hanya planning wedding aja, habis itu planning honeymoon, bikin kamar atau bikin Betul, rumah, wah nggak ada betul, habisnya tuh. iya, iya, pria itu harus memikirkan panjang, jadi Iya. kita harus menawarkan sesuatu yang efisien dan efektif secara timing juga untuk mereka ya. Itu satu hal yang saya ingat juga banyak yang CI bicarakan di kelas CI. Salah satu yang saya ingat itu level of service untuk klien itu pada saat menikah itu sangat penting, mengingat mereka banyak yang mereka harus pikirkan. Jadi kita harus bikin seamless dan seefisien mungkin untuk klien-klien kami. Contoh, kalaupun ada klien ada kendala apapun di SAS, saya ada SOP yang untuk tim saya tuh harus sampaikan ke saya. Dan pada saat saya call kliennya, kata-kata pertama saya, kalimat pertama saya selalu saya understand bahwa banyak sekali yang harus dipikirkan sebagai calon pengantin, dan saya akan melakukan apapun untuk memudahkan mengenai shoot, bisa fokus yang lain aja, yang ini saya urus. Iya, wow, that's Itu great. penting banget dan saya itu belajar dari CI sih. Masa semua klien kita yang kita kirim ke Rakesh, Iya. nggak ada satupun yang komplain, and everyone was telling me Rakesh is the best. That's why they love to see you. That's why I wondering why kalau mau fitting aja ada Rakeshnya nggak? I think everybody fall in love with Rakesh. Thank you. Kadang-kadang kita mesti bilangin, "Hari ini kamu fitting nggak perlu ada Rakesh lah, aman sama ini ya." "Oh ya udah Ci, kirain ada Rakesh." So I think it's because you treat them well. Iya. Ya, the experience that they get ya, mungkin bahkan ada yang tadinya nggak jadi, akhirnya jadi. Iya, it's because they impress with, your service Thank sih. you, thank Ya, you. kita di service industry ya, selain produk, ya kita harus combine dengan, best service yang kita bisa kasih, ya. Harus galak, aku belajar dari CI. Kalau kita sebagai orang yang kita ditanggungjawabkan acara penting orang lain, kita harus super strict dan super galak kepada semuanya Bukan supaya galak lah, kita tegas. tegas, supaya kliennya bisa happy. Betul, Kita yang tegas, kliennya rileks. betul, betul, kalau enggak kliennya yang panik, "Kok, nggak jadi tepat waktu, kok diantarnya telat," atau misalnya, "Jahitannya masih berantakan ini," gitu kan, suka ada yang begitu kan, Rakesh. Nah, kembali lagi kalau yang ke Korea, berarti prosedurnya sama ya, kamu ke sana, diukur sama owner-nya atau sama desainernya, terus and then, dia pilih bahan. Yes. Nah, apakah dia yang bantu pilihin atau, customer yang pilih? Seperti gini ya, saya kalau ke restoran, saya selalu very detail. Selalu waiternya tanya, "Ini mau dimasaknya bagaimana?" Chef recommendation. Kita harus selalu memberikan orang yang membuat seni ruang untuk mereka memberikan kita semaksimal mereka bisa. Yes, setuju. Jadi kalau mereka tanya sama saya di Inggris bahasa Korea dikit yang saya kurang paham juga, Nah, terus gimana tuh saya bilang, "I translate-nya? follow you aja, I follow you 100%, have fun with it." I trust you. Iya, Wow, pasti hasilnya bagus banget tuh iya, nanti. makanya looking forward banget. Iya, because the way you tell them, you make them feel so great. You Iya, make them feel like, "I'm the expertise. You trust me, then okay, I'll make you look great." karena aku suka digituin juga, Ci. Terserah Rakes deh, oh ini berarti wah tanggung jawabnya lebih besar juga ini, Iya, pressure bener, juga. bener, bener, Eh, sama. Kalau kalian udah bilang, "Airin, saya percayain ke Airin, pokoknya kamu bikinnya bagus." Waduh, itu lebih berat lagi. Daripada yang saya maunya gini gini gini, lebih berat yang saya maunya bagus. Waduh, kebayang sih. Nanti jangan lupa ya show ya, dan kalau pas kebetulan saya ke Korea mau ikutan deh. boleh. Kan Ciai ke Korea sering banget kan? Iya, nganter pasien-pasien, perawatan, sekarang jadi udah mengembangkan sayap
bukan cuman, bikin beautiful wedding, but beautiful the people who involved in the Oh wedding. iya bener juga. Nanti Rakesh juga ya saya undang untuk cobain treatment di Korea, Boleh boleh, ya di nanti sini umur juga boleh. 10 tahun lagi kalau mukanya udah agak itu boleh. Ini treatment-treatment aja, nggak perlu oplas, masih muda soalnya ya kan, suami istri. Sekarang suami istri banyak loh yang treatment. Iya, jadi nggak cuma istri aja, suami juga ikutan. And when you feel good, kamu yang ketagihan dibanding istrinya. Iya bener Ya bener. kan, yang mesti look good itu kan nggak cuma cewek, cowok juga. Bener nggak? That's why sampai ada shoot di Korea yang kamu aja impress Iya, kan. Karena pastinya kamu impress karena waktu dipakai sebagus itu. betul betul. Oh, apakah style-nya cocok untuk groom? Cocok Cocok untuk groom ya, not cocok too untuk fashionista. not too fashionista karena ya mereka tapi surprisingly maskulin banget style suit. Oh, really? Maskulin banget. Tapi Oh, ya very different-nya ya kalau dari dulu kan kita kalau celana itu maunya, oh jangan kalau kain-kain kan jangan gombrong, jangan baggy. Di Asian luxury style ini justru mereka nggak ada yang kecil, nggak ada yang slim. exactly. Itu sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu, Rakesh. Nah, karena suami saya kurus, jadi dia nggak suka pakai yang, kecil-kecil. Nah, nggak tahu kenapa itu suami saya dan anak-anak saya sama cutting Korea selalu cocok. That's why kalau saya pulang dari Korea, itu orang kira belanja buat diri saya, enggak. Barang belanja banyak itu karena anak saya Nah 3 laki, bapaknya 1. Beli belanja untuk 4 orang ini. Iya, mereka sulit banget untuk dapetin cutting yang celana kalau dipakai gombrong tidak kayak orang kedodoran, iya, lalu baju tidak membuat mereka kelihatan kurus. Entah bagaimana walaupun cuman kaos, di saat dipakai kesannya seperti, orang yang nge-gym, sebagus itu. Iya, even saya pun amazed. Biasa saya kalau belanja buat anak-anak dulu-dulu cepet banget, tapi ini saya bisa nongkrong di butiknya aja, bisa kayak 2 jam sendiri. Saking enjoy-nya ngeliatin cutting-cutting-nya sebagus iya, itu. Hebat ya, style-nya juga, eee, nggak seperti di K-drama yang feminim, tapi lumayan maskulin. maskulin maskulin. Iya iya. So, I can imagine sih. Iya, Nanti bener kita banget. langsung searching tuh, ya, buat, buat mendukung ininya kontennya. Wow, terus, dari Sas sendiri, sekarang selain ada yang baru ini, apalagi, informasi yang kayaknya kita perlu mengenal dari Rakeshnya sendiri nih. Orang biasa kan tahu Sas, tapi orang akan lebih seneng kalau mengenal sosok si owner-nya sendiri. Sibuk apa, terus, biasa kalau setiap ketemu klien masih turun tangan sendiri ya Rakesh ya? Of course kita turun tangan, mmm, rata-rata by request kalaupun kliennya ada request, mau di-handle Rakesh atau mau di-handle desainer langsung, saya selalu standby. Kita aturin Oke oke. waktunya tapi, mmm, ya as per request sih, kalau seandainya ada yang kayak penonton-penonton nih kalau ada yang bilang, ada yang merasa, "Boleh deh saya pengen, berbincang lebih mengenai desain suit atau pengen tukar Sesuatu tukar yang unik, pikiran," iya. aku selalu Karena open. kan nggak terbatas di Groom aja kan, SAS itu Iya, ada bikin, corporate, uniform, terus juga buat buat wanita-wanita juga bikin kan, sekarang kan, orang bilang office look yang, elegan, maskulin elegan iya. gitu ya. Itu jagonya Rakesh juga tuh kalau bikin, ya bagus-bagus semua, Tapi jas perempuan quite challenging tapi fun loh, Ci. challenging-nya apa? Karena, kalau pria ya sekali datang ngukur sesudah itu fitting 2 kali, 3 kali itu udah sometimes one fitting udah perfect. Oh, Kalau real? perempuan Heeh. GI, dari pertama kita udah come clean. Like saya, mohon get ready untuk datang minimal 4 fittings. Karena itu lumayan challenging for us. Because you are super detail. Iya, Iya, you're super detail and you really want your customer look good on your suit. Iya, gimana sih perasaannya kalau ngelihat nih ya, besok-besok dikirimin sama WO atau sama pengantinnya, "Ini waktu di hari H gue pakai jas lu kayak gini nih." happy banget tuh. Apalagi kalau dikasih lihat, mmm, anaknya, cucunya, foto ayahnya atau kakeknya pakai sas, wah kita happy banget. Karena itu menurut saya ya suatu hal yang really touch my heart ya. Kita ini, vendor wedding, kayak seperti saya ini vendor wedding suit buat groom dan buat keluarga.
Kita ini bukan buat baju biasa yang dipakai sehari-hari, Betul. melainkan ini adalah warisan keluarga yang turun-temurun dikasih ke anaknya, ke cucunya, dan rata-rata jarang sekali saya lihat itu dibuang. Iya, pasti kalau nggak disimpan, kalau nggak dikasih. Iya. Oke, berarti, bahan yang kamu pakai itu real good quality punya material ya, Iya. di mana bisa sampai diturun-temurun sampai ke anak cucu segala. Iya, kalaupun dipakai, kalau nggak disimpan. Suit wedding itu saya lihat adalah warisan keluarga sih, Ci. Oh, oke, and then, juga part of the most important day of their life ya. Betul kan? That's all. Gimana kita lihat proporsi cutting-nya pada saat kita membuat shoot-nya yang akan masuk ke foto album. Mereka akan simpan foto album itu sampai anak, sampai cucu, 2 generasi turun bakal lihat di foto-foto albumnya. Itu kan suatu hal yang, ya kalau kita bilang it's an honor ya. Iya. Itu it's an honor banget untuk kita dipercayakan untuk keluarga, ke keluarga gitu. Kita happy banget sih. Iya iya, bener bener, Rakesh. Itu kayak sesuatu yang, karena kita passion sama kerjaan kita, jadi sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang ya, yang bisa bikin mereka tuh ingat kita sampai kapan pun. Iya, ketemu di jalanan mereka selalu inget, ya itu dulu WO mami tuh. Anaknya udah gede-gede Iya. sekarang ya, itu yang bikin Just Daddy tuh dulu ya, pasti kamu bangga banget Happy-nya deh, beda sih. happy banget ya. Sekarang sudah berapa cabang, Rakesh? Sekarang 2. 2, Satu oke. di Hotel Shangri-La, Oke, masih yang satu Hotel Shangri-La ya, iya, Pioneer, heeh. sama satu lagi di Gulf Island Peak. Oke, deket nih sama saya. Dekat. And then, di luar kota ada? Sudah ada? Nggak ada, luar Belum kota. ada ya, Rencana tapi kita mau buka tahun depan mungkin di, Jakarta Selatan sih. oke. Ada rencana ke luar kota? Enggak, luar kota enggak. Oke. Tapi kita happy to do a roadshow, kalau ada klien-klien request mau ukur, mau fitting di, luar kota, kita always open kok. Oh, oke. Pokoknya anything that they need kamu pasti bisa provide ya. Harus dong, Betul iya. betul. Apalagi kalau sekarang kan marak wedding di Surabaya, orang-orang Surabaya ya. Iya. Orang-orang mana lagi, kebanyakan Makassar ya yang saya tahu ya, terus Medan. Nah itu tuh mereka kalau biasa mau tanya pasti, apa tuh Rakes pasti bisa provide ya. Betul. Nah, Itu betul banget, dan saya juga suatu hal yang saya appreciate gini ya, jadi CI ini undang Kak saya sebagai vendor shoot ke podcast ini. Itu adalah salah satu, contoh, relasi dari vendor-vendor seperti kita ini sama WO. ya betul. Keeratan relasi kita sama WO tuh menurut saya sangat penting Iya, karena satu sama lain vendor, ya damage control klien apapun di hari H, H-2, H-3 atau pada hari H-nya, kalau WO dan vendor shoot yang nggak dekat, itu damage control-nya nggak cepet. betul. Bener ya? Ci? Betul betul banget. Ya, contoh paling gampang deh, misalnya kayak, mendadak, jas-nya sobek misalnya, satu dan lain hal. Kalau kita nggak deket, kalau telepon ke asisten paling dijawabnya ya sesuai jam kantor. Kalau jam 12 malam damage terjadi kan kalau kita deket sama owner kan, "Oh oke, saya kirim sekarang, saya Iya. kirim gantinya." Itu ya kan, dan kita sebagai WO juga bisa menenangkan, bukan malah bikin tambah panik Iya, gitu. bener bener bener. Kita bisa, "Oh tenang aja, Rakes udah jawab telepon, udah tinggal Iya. ini." Ya actually di semua bisnis ya, hubungan baik antara sesama vendor, antara sesama tim itu ya harus erat dan kompak ya, saling support sama satu satu sama lain. Dan itu bisa dirasakan oleh klien-klien loh. Aku ada cerita sedikit mengenai keeratan WO sama vendor shoot ya. Ya. 6 bulan lalu, saya ingat sekali saya di Bali lagi liburan. Terus, jam 10 malam WO ada call saya, "Rakes, ternyata ada groom kami wedding-nya 3 hari lagi, baru sampai di Bali, dan shoot-nya ada noda. Tapi di foto di SAS-nya pada saat QC, it's perfect, nggak ada noda." Nah, Oh. itu diuji juga itu kesabaran kita dan iya kan, Betul keputusan betul, kita. wow, Terus nggak kebayang loh itu Rakes waktu terima berita itu. iya, terus jam 10 malam gitu, terus saya bilang,
Sekarang dalam posisi ini saya bilang kalau saya ambil resiko ini jas kita kirim ke dry clean terus 1 hari kemudian, yaitu 1,5 hari sebelum wedding day masih kotor, nggak bisa juga, Ci, ya. Ya, So, aku ambil keputusan yang sangat cepat sama WO-nya, aku bilang, "Aku take care, terima kasih sudah kabarin." Mmm, Besok paginya saya open toko lebih pagi, saya, info tim untuk sourcing bahannya, kita jahit, kita jadikan yang baru piece-nya, kita kirim pakai protokol bandara, luar biasa. malamnya sebelum wedding udah shoot yang baru udah di sana for free. Wow, itu amazingly Ini. great loh, iya. Ya, that's why Rakes, kadang-kadang orang bilang, Airin ini orangnya rewel ya kalau mau kerja sama cuma itu-itu aja, enggak sih, saya kerja sama dengan semua orang. Tapi di saat saya sudah merasa nyaman, biasanya memang kita lebih, bukan lebih ya, maksudnya kita akan berikan yang memang biasa kita kerja sama bareng. Dan memang kalau kebanyakan dari klien-klien UWP itu, mereka butuh kenyamanan dan kepastian dan memang, hubungan WO dan si vendor ini bagus. Ya seperti, ya contohnya deh kita sekarang saya pegang operasi, pasien-pasien saya merasa nyaman karena hubungan saya dengan head surgeon saya amat sangat dekat. Jadi tengah malam tiba-tiba darah keluar banyak, dikirim suster, dan saya juga tahu apa yang harus dilakukan, mereka jawabnya cepat. Iya. Ya, jadi actually di semua bidang, bisnis ya, ya hubungan vendor, hubungan WO vendor, eee, kayak saya bisnis owner dengan dokter, ya everybody have to be really close to each other and supporting each other. Tapi itu amazingly awesome loh, Rakesh, gila. Enggak, tapi bagus menurut saya, Ci, bikin podcast seperti ini untuk undang vendor-vendor wedding dan saya, mmm Jadi, audiens juga tahu ya behind the scene and inside information yang mereka nggak pernah dengar. Iya. Mereka mana pernah tahu, saya aja baru tahu kamu dalam 1 malam bisa cari bahan dan jadi. Sementara kan kalau bikin jas itu 2 minggu ya mepet Iya, banget, iya, iya. 2 bulan mepet banget, ini Terus kirimnya lagi iya, ini emergency. iya. Wow, Ya itulah value added makanya yang ya relasi yang terhadap vendor wedding dengan WO tuh sangat penting, Ci, dan saya happy banget, saya harap Ci bakal undang terus vendor-vendor wedding lainnya juga, ya. supaya mempererat relasi Iya, juga kan, iya. betul. Semoga aja ya semua vendor-vendor wedding nggak bosan dipanggil sama Ai, dan nggak lupa sama Ai. Of course lah, Ci is a pioneer in the wedding industry dan kita always have to respect our seniors and appreciate penting banget. Udah tua ya. Ya cuman kita kebetulan memang kita, mulai lebih awal aja, bukan nggak ada seniority, kita semua saling belajar kok. Ini aja belajar hal baru tentang fashion di Korea. Iya kan, something new. That's why I love, meeting with people, you know. Sometimes kan ada, bagian-bagian atau pengetahuan yang memang bukan di bidang kita, tapi kita bisa belajar dari mereka. Iya. Iya kan? Coba kalau kita tiap hari cuma di kantor, nggak ketemu orang, Iya, bener. nggak mau sosialisasi, akhirnya kita nggak tahu kalau kita udah ketinggalan jauh banget. Iya kan? Dengan begini seneng banget loh. Ini sesuatu yang, luar biasa karena kan selama ini kita taunya Korea tuh estetik. Iya, fashion, ya fashionnya cewek-cewek, iya sepatu, baju, tapi yang paling terdepan itu estetiknya, operasi plastiknya yang canggih gitu. Ini tiba-tiba bisa fashion jas loh, bisa larinya ke sini ya. Makanya kita nggak sesuai flow sama sekali ini ya. Iya, malah jauh lebih menarik sebenarnya ya, Iya. malah insightful banget, ini jadi mereka tahu SAS ini sudah sejauh itu melakukan apa, untuk menjadi yang, lebih baik dan lebih baik lagi dan mengikuti, fashion yang terbaru apa, tapi tetap menjaga, apa itu, protap sebagai groom. Ya tidak terlalu fashionista yang kalau look back lagi 10 tahun, "Aduh enggak banget deh gua pakai begini," ya kan. Tetap pada jalurnya ya. Iya. Biasa kalau kayak gitu nih Rakes yang kepikiran sama saya, apakah Rakes juga pikirin nih setelah pakai jas saya nih kamu bakal pakai sepatu apa? Oh, sangat. Sangat ya, kamu juga tanya ya? Kita lumayan strict kalau klien tidak membawa sepatu pada saat fitting suit-nya, pada saat suit-nya sudah jadi, SOP di SAS nggak boleh cobain. Ah,
I see. Kalau tidak membawa sepatu nggak boleh cobain. IWP tim tolong didengarkan, beberapa kali diingatkan juga kan sama timnya Rakesh SOP ya. reminder klien Betul. untuk fitting aja udah ada kata-kata itu, harus Iya, penting banget. sepatu. Jadi nggak kalah sama gaun bride ya sebenarnya ya? Jam juga, Ci. Karena bukan masalah jamnya, masalah ketebalan jamnya yang bisa Sedetail itu. yang lubang kancing kemeja kiri pada saat pakai jam supaya nggak Nyangkut. kerut. Iya, jadi kita selalu request kalau mau memakai jam, tolong bawa jamnya supaya karena lebar tangan kanan sama tangan kiri kita bedakan sesuai ketebalan jam. Betul, betul, betul. So beautiful people, yang kita bayar ada experience-nya, details-nya. Dulu saya pernah ketemu Pak Joni Darmawan, bilang the devil is the details. Yes, itu yang membuat kamu berbeda dari yang lain, kamu bisa menjadi yang terdepan. Wow, ini luar biasa. Sesuatu yang saya sekian lama jadi WO pun karena saya nggak pernah ikutan groom-nya fitting dan baru kepikir. Iya, yang terlihat cuman hasil akhirnya, wow rapi ya dipakainya, even jamnya aja bisa masuk ke dalam. Heeh. Terus udah gitu, celananya juga apakah belt juga kamu tanyakan? Of course, iya. Oh, jadi you match everything dan kamu selalu kasih tahu dan, biasanya kalau sepatu kamu ada advice tertentu untuk mereka beli sepatu apa? Apakah perlu ada sekarang kan cowok-cowok juga ada yang pakai heels. Iya. Heeh. Sebenarnya merek kita nggak pernah brand oriented. Lebih kepada stylenya aja, tipe sepatunya dan lain-lain itu yang kita Disesuaikan dengan jas yang dia order. Oke, yang paling umum apa sih, style apa yang kamu selalu, ya sarankan ke mereka? kalau tuxedo pastinya kita ambil suatu, sepatu harus sepatu pilihan yang timeless banget. Black. Black classic yang, sama seperti atasnya very glamorous and manly, sepatunya juga harus menyesuaikan. Kalaupun dia kayak garden wedding, pasti kita selalu sarankan sepatunya jangan terlalu formal. Smart casual lebih ke loafers ataupun kalau mau yang formal itu mungkin warna leather-nya nggak solid melainkan shaded gitu. Iya. Oke. Terus sampai ke kaos kakinya juga? Kaos kaki of course bukan warna kaos kakinya tapi kaos kakinya yang sampai, mata kaki atau yang nggak kelihatan. Kalau di loafers kita selalu minta yang no shoe socks. Oke. Iya, kalau yang, Formal? formal kita selalu minta black socks yang all the way up sampai bawah betis Yang supaya klasik ya? iya, at least 10 to 15 centimeters di atas mata kaki supaya pada saat duduk, tidak kelihatan warna kulitnya karena itu akan menurunkan level formalnya. Betul, betul. Jadi kelihatan nggak rapi ya? Betul. Oke, that's nice. This is a very good insight. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya, yang taunya pakai pakai celana yang bawahnya, kecil, terus saya sering lihat tuh ngatung-ngatung, terus pakai loafers gitu loh. Iya. Dan di wedding sometimes saya ada lihat yang seperti itu juga. Wow, oke. So beautiful people, semoga semua insight, semua percakapan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk kalian yang mau nikah atau yang mau bikin seragam kantor atau apapun itu, mau ketemuan sama Rakesh, yuk silakan kalian bisa cari di Saspik atau di Shangri-La. Betul ya Rakesh ya? Ya, sampai ketemu lagi di, episode-episode kami selanjutnya. Kalau kalian merasakan manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. I love my life. Bye.